Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas akuntansi manajemen dari kelompok 1. Anggota tim kami ada nama anggota kelompok kami ada Vanessa Rizkika, ada saya sendiri Reksa Arsilia dan Sylvia. Di sini kelompok 1 akan membahas tentang capital investment decision. Definisi dari capital investment decision itu apa sih? Jadi proses perencanaan, menyusun tujuan dan prioritas, mengatur keuangan, serta menggunakan kriteria tertentu untuk melihat aset jangka panjang. Karena keputusan investasi modal menempatkan jumlah sumber daya yang besar pada risiko jangka panjang dan sekaligus mempengaruhi masa depan pengembangan perusahaan tersebut. Maka keputusan investasi modal itu termasuk keputusan yang paling penting yang dibuat oleh para manajer. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada 2 tipe capital investment itu apa aja sih? Yang pertama itu non-discounting atau bisa dikatakan mengabaikan nilai waktu uang. Jenisnya itu ada 2, ada payback period dan accounting rate of returns. Yang kedua ada discounting atau bisa dikatakan mempertimbangkan nilai waktu uang. Jenisnya juga ada 2, yaitu net present value atau biasanya kita nggak asing kita sebut namanya dengan singkatan NPV, terus ada juga internal rate return atau IRR. Slide selanjutnya. Nah, ada beberapa metode-metode nih. Yang pertama, metode payback period method. Itu tuh dipakai untuk menentukan lama waktu pengembalian modal. Semakin pendek jangka waktu pengembalian modal, semakin diminati pula produk investasi tersebut. Alasannya karena peluang untuk memutar modal juga pasti lebih tinggi, lebih baik. Nah, kekurangan di period method ini tuh apa sih? Ada 2 kekurangannya. Yang pertama itu dia tidak memperhatikan nilai waktu uang. Nah, yang kedua mengabaikan kinerja dan investasi tersebut. Lalu informasi yang disediakan dari period method ini tuh juga ada 4 poin. Yang pertama menghindari resiko-resiko yang berhubungan dengan ketidakpastian aliran kas. Yang kedua membantu meminimalkan dampak investasi terhadap masalah likuiditas perusahaan. Yang ketiga mengurangi resiko obsolescence, dan yang terakhir yaitu kontrol efek dari investasi. Nah, di sini tuh ada rumus dari period method yaitu original investment dibagi annual cash flows. Selanjutnya, slide selanjutnya. Halo, bisa slide selanjutnya? Oke, jadi di sini tuh ada case contoh soal dari period method. Soalnya yaitu PTA berencana untuk membeli mesin baru senilai 1 juta US dollar dengan umur ekonomi 5 tahun. Diketahui bahwa mesin tersebut dapat menciptakan aliran kas bersih sebanyak periode pertama ada 300.000 dolar, yang kedua ada 400.000 dolar, yang ketiga ada 500.000 dolar, yang keempat ada 600.000 dolar, dan yang periode terakhir ada 650.000 dolar. Nah, jadi kita masukkan nih rumusnya. Rumusnya tadi kan original investment dibagi annual cash flows. Jadi 1 juta dolar bisa kita katakan original investment lalu dibagi dengan periode-periode yang ada di soal tersebut. Jadi 3.000 US dollar sampai 650 US dollar tadi dijumlahkan. Kenapa sampai 5 kali ya? Karena di sini pun juga sudah diketahui bahwa ada 5 periode. Nah, setelah kita tahu hasilnya tadi, jadi kita sekarang jumlah lagi nih 1.000 US dollar tadi itu kita bagi dengan jumlah 5 periode tadi dan hasilnya ada 490.000. Jadi hasilnya ada 2,04 tahun sekian. Gitu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk metode selanjutnya itu ada Accounting Rate of Return atau ARR. ARR ini dipakai untuk mengukur berapa tingkat keuntungan rata-rata yang akan diperoleh dari satu investasi.
ARR fokus ke laba yang tidak mempertimbangkan depresiasi. Kenapa kita bisa menggunakan ARR? Yang pertama, karena tindakan penyaringan untuk memastikan bahwa investasi baru tidak akan berdampak buruk terhadap laba bersih. Kemudian untuk memastikan bahwa efek yang menguntungkan pada laba bersih dapat ditingkatkan. Rumus yang digunakan menggunakan ARR, average income, dibagi dengan original investment atau average investment. Adapun kekurangan dari ARR, dia tidak memakai time value of money dan juga dia lebih fokus ke laba saja. Next. Nah, untuk contoh soal dari ARR sendiri, PTB berencana untuk membuat mesin baru yang membutuhkan investasi awal senilai $100.000. Mesin ini memiliki umur ekonomis 5 tahun. Mesin tersebut dapat menciptakan aliran kas bersih sebanyak pada periode pertama sebanyak $30.000, pada periode kedua $30.000, periode ketiga $40.000, periode keempat $30.000, dan periode kelima $50.000. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. RR average income-nya tadi dijumlah dari periode-periode yang sudah diketahui, yaitu $30.000 ditambah 30.000 ditambah 40.000 ditambah 30.000 ditambah 50.000 dibagi 5. Kenapa 5? Karena di dalam soal sudah diketahui bahwa mesin ini memiliki umur ekonomis 5 tahun. Kemudian dibagi dengan $100.000. Didapatkan hasil dari penjumlahan periode tadi 36.000 dibagi dengan investasi awal yaitu $100.000, maka hasilnya 36%. Next. Nah, kemudian untuk metode selanjutnya yaitu NPV, Net Present Value. NPV ini dipakai untuk mengukur nilai profitabilitas rencana investasi proyek dengan menggunakan faktor nilai waktu dan juga keuangan. Kalau lebih banyak negatif, maka dikatakan investasi atau proyek tersebut tidak layak. Sebaliknya juga, kalau hasilnya positif, maka investasi tersebut dinyatakan layak. Nah, rumus yang digunakan adalah total aliran kas bersih dikali dengan PV factor. Di sini dijelaskan juga bahwasannya jika NPV sama dengan 0 dapat diindikasikan investasi awal telah diperoleh kembali, kemudian tingkat pengembalian yang disyaratkan telah diperoleh kembali. Jika NPV lebih besar dari 0, dapat diindikasikan bahwa investasi awal telah diperoleh kembali, tingkat pengembalian yang disyaratkan telah diperoleh kembali, pengembalian lebih dari 1 dan 2 telah diterima. Next. Kemudian untuk contoh soal dari NPV, PTC berencana untuk menjual produk baru, yaitu produk X. Produk ini membutuhkan mesin baru senilai $320.000 yang memiliki umur ekonomis 5 tahun. Setelah 5 tahun, mesin dijual dengan harga sebesar $40.000. Selain mesin, PTC juga memperkirakan pengeluaran tambahan untuk working capital terkait proyek ini. Investasi working capital diperoleh kembali di akhir proyek. Kemudian produk X ini maksudnya diperkirakan menciptakan pendapatan kas sebanyak $300.000 per tahun. Nah, kas yang dibayarkan untuk operasional mesin itu sebanyak $180.000 per tahunnya dengan tingkat bunga 12%. Kita masukkan ke dalam rumus NPV, ke dalam tabel yang sudah disediakan. Nah, kita cari dulu kas masuk dan kas keluar. Di sini diketahui bahwa kas keluarnya itu didapat dari pembelian mesin, yaitu $320.000. Dan juga adapun kas keluarnya yaitu kas yang dibayarkan untuk operasional mesin sebesar $180.000. Kemudian untuk kas masuk $300.000 didapat dari produk X ini yang akan memberikan pendapatan kas yaitu $300.000 per tahun dan juga $40.000 dari penjualan mesin setelah 5 tahun digunakan. Kemudian pada tahun ke-0 itu tidak ada kas masuk tapi ada kas keluar sebanyak $320.000 dan didapatkan kas bersihnya itu $320.000. Kemudian untuk tahun yang pertama ada kas masuk $300.000
dan juga kas keluar 180.000. Didapatkan kas bersih hasil dari 300 dikurangi 180, 120.000. Sama juga sampai tahun keempat. Didapatkan kas bersihnya sama-sama 120.000 dolar. Kemudian pada tahun kelima 340.000 dolar. Ini didapatkan dari pendapatan kas per tahunnya 300.000 ditambah dengan penjualan mesin setelah 5 tahun digunakan. Jadi 300 ditambah 40 sama dengan 340. Jadi 340 dikurangi 180 sama dengan 160.000 dolar. Nah, kemudian yang kita cari selanjutnya adalah PV factor. Nah, PV factor ini kita lihat dari tabel present value. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa tingkat bunganya ini 12%. Di tabel present value pada periode 12% itu pada tahun pertama sampai tahun keempat itu PV faktornya adalah sebesar ini. Pada tahun pertama 0,89 sekian, tahun kedua 0,79 sekian, tahun ketiga 0,11 sekian dan seterusnya. Nah, kemudian didapatkan nilai sekarang yaitu hasil perolehan dari kas bersih dikali dengan PV factor. Pada tahun pertama itu nilai sekarangnya 107.143 dan seterusnya dikalikan sampai dengan tahun kelima. Didapatkan hasil dari penjumlahan nilai sekarang ini sebesar 135.271. Ini merupakan NPV. Kemudian ada pula cara gampangnya. Cara gampang ini bisa diterapkan bahwasannya jika diketahui kalau kas keluarnya itu sama dari tahun pertama sampai tahun keempat, kas keluarnya sama, terus kas bersihnya juga sama. Maksud saya kas bersihnya sama, itu bisa diterapkan. Jadi bisa dilihat pada tabel present value of ordinary. PV faktornya bisa dilihat pada present value. Kalau yang sebelumnya tadi bisa dilihat pada present value, kalau di sini pada tabel annuity dapatkan hasil seperti ini, sama-sama 135.271. Caranya pun sama. Next. Nah, untuk metode yang selanjutnya ini ada internal rate of return atau IRR, dipakai untuk mencari tingkat bunga di mana NPV sama dengan investment. Jadi P sama dengan 1. Nah, untuk rumusnya I sebagai investment sama dengan JF dalam kurung DF atau diskonto factor. Untuk rumus mencari diskonto factor sendiri ada I dibagi CF sama dengan investment dibagi annual cash flow. Nah, adapun kriteria keputusan atau cara membaca indikator IRR atau menganalisis IRR, yaitu yang pertama, jika IRR lebih besar dari biaya modal, maka proyek tersebut dikatakan layak. Jadi harus diterima. Jika IRR sama dengan biaya modal, maka bisa diterima atau ditolak tergantung dengan keputusan perusahaan. Jika IRR lebih kecil dari biaya modal, maka proyek tersebut dikatakan tidak layak atau harus ditolak. Next. Kemudian untuk contoh soal, rumah sakit sehat selalu berencana untuk membeli mesin baru senilai 1.200.000 dolar yang dapat menciptakan aliran kas bersih sebesar 499.500 dolar selama 3 tahun. Kemudian masuk ke perhitungan IRR. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung diskon faktor atau diskonto faktor, yaitu DF sama dengan 1.200.000 dolar dibagi 499.500 didapatkan hasil 2.402. Kemudian yang kedua, membuka tabel PV annuity. Cek baris yang menunjukkan N sama dengan 3. N sama dengan 3, N ini adalah periode atau tahun. Jadi di soal sudah diketahui bahwa mesin tersebut bisa menciptakan aliran kas bersih sebesar sekian selama 3 tahun. Maka dari itu, baris yang dicari itu di nomor 3. Kemudian carilah DF yang paling mendekati hasil perhitungan, yaitu 2402. Di sini setelah dicek, ternyata hasil periodenya adalah sebesar 12%. Jadi bisa dikatakan bahwa IRR ini sama dengan 12%. Next.
Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan terkait perbedaan NPV dan IRR. Yang pertama, NPV direpresentasikan sebagai jumlah dolar dalam kurung jumlah uang yang harus dihasilkan. Sedangkan IRR sendiri direpresentasikan sebagai persentase dalam kurung tingkat pengembalian keseluruhan. Yang kedua yaitu ada tujuan NPV, yang mana tujuan NPV ini untuk menghitung surplus proyek, sedangkan IRR menghitung tingkat arus kas impas dari suatu proyek. Yang ketiga ada NPV yang dianggap alat berguna bagi investor karena perhitungannya mempertimbangkan banyak faktor. Sebaliknya IRR tidak dianggap sebagai alat yang berguna karena perhitungannya bergantung pada kumpulan informasi yang sangat kecil. Yang keempat, di sini ada NPV yang berguna untuk proyek yang memiliki berbagai sumber kas dan kompleksitas lainnya. IRR juga berguna untuk proyek yang sederhana. Yang kelima, ada NPV yang menggunakan tingkat diskonto yang dapat memberikan perhitungan nilai yang tidak dapat diandalkan. Sedangkan IRR di sini menggunakan nilai tunai aktual yang mendasarinya daripada tingkat diskonto yang mengarah pada hasil yang lebih andal. Berikut adalah arus kas setelah pajak, yang mana dengan rumus pendapatan bersih setelah pajak ditambah biaya non-tunai. Untuk pendekatan dekomposinya di sini ada pendapatan tunai setelah pajak sama dengan dalam kurung 1 dikurangi tarif pajak dikali pendapatan tunai. Ada pengeluaran tunai setelah pajak sama dengan dalam kurung 1 dikurangi tarif pajak dikali pengeluaran tunai. Penghematan pajak atau pengeluaran non-tunai sama dengan dalam kurung tarif pajak dikali non-tunai pengeluaran, yang mana total kas operasi sama dengan kas setelah pajak pendapatan, dan dikurangi pengeluaran kas setelah pajak ditambah pajak penghematan biaya non-tunai. Nah, kemudian untuk contoh soal, PT ABC akan mendirikan usaha dengan nilai investasi senilai 300 juta rupiah dengan dibiayai modal sendiri. Umur ekonomis 3 tahun disudutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Perkiraan pendapatan setiap tahun selama umur ekonomis tersebut adalah sebesar 400 juta rupiah. Biaya tunai 200 juta rupiah. Ini belum termasuk penyusutan. Kemudian pajaknya sebesar 20%. Hitung operational cash flow. Di sini kita masukkan ke dalam rumus depresiasi, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Harga perolehannya 300 juta dikurangi nilai residunya 0 dibagi 3, didapatkan hasil biaya depresiasi yaitu sebesar 100 juta. Kita masukkan ke dalam operational cash flow-nya. Di sini diketahui bahwa pendapatannya ini sebesar 400 juta. Kemudian adapun biaya-biaya, ada biaya tunai 200 juta, biaya penyusutan tadi sebesar 100 juta. Ditambahkan, maka total biayanya sebesar 300 juta. Dikurangi laba sebelum pajak sebesar 100 juta. Kemudian dikurangi lagi dengan pajaknya 20%, yaitu 20 juta. Setelah dikurangi, didapatkan EAT-nya sebesar 80 juta maksud saya. Dan kita masukkan ke dalam rumus operational cash flow-nya. EAT ditambah dengan depresiasi. EAT-nya tadi 80 juta, ditambah dengan biaya depresiasinya 100 juta. Didapatkan hasil 180 juta. Next. Baik, saya lanjutkan terkait depresiasi efek perlindungan pajak, yang mana depresiasi atau biaya penyusutan merupakan biaya non-tunai dan bukan termasuk arus kas. Depresiasi melindungi biaya pendapatan dari pajak, maka demikian menciptakan arus kas masuk yang setara dengan penghematan pajak. Tidak diperbolehkan depresiasi mengurangi laba karena nanti biaya pajaknya akan tinggi. Untuk depresiasi Marx method, di sini ada penyusutan Marx memungkinkan biaya kapitalisasi suatu aset dipulihkan selama periode tertentu melalui pengurangan tahunan. Sistem Marx menempatkan aset tetap ke dalam kelas-kelas yang telah menetapkan periode penyusutan, yang mana diklasifikasikan sebagai besar aset dalam kurung kelas sama dengan tahun yang diperolehkan. Kelas 3, di sini kebanyakan alat kecil. Kelas 5,
Sebagian besar aset mobil, buku ringan, peralatan komputer kelas 7, ada mesin peralatan kantor. Untuk aset di salah satu dari 3 kelas tersebut dapat disusupkan menggunakan straight line atau MAX dalam kurung Modified Accelerated Cost Recovery System dengan konvensi setengah tahun. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.